Dan saudara, terkait dengan disertasi program mahasiswa doktoral Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia yang sempat dibatalkan, kita perbincangkan dengan narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kita sapa ada Guru Besar FHUI, yaitu Prof. Sulistyo. Selamat petang, Prof. Sulis. Selamat petang, Mas Yasir. Ya, ini kalau kita lihat ini kan akhirnya dibatalkan ini. Dari yang Anda soroti bagaimana nih akhirnya ada proses pembatalan ataupun perbaikan di disertasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini? Ya, sebetulnya kan kalau kita membaca ada dua keputusan ya. Yang pertama yang tadi Mas Yasir sebut, keputusannya DGB yang diplenokan lalu keluar 10 Januari 2025 yang di situ dikatakan sanksinya menulis ulang disertasi. Memperbaiki menulis ulang artinya tidak mengakui disertasi yang lama, harus dibuat baru. Bahkan dalam percakapan dengan kawan-kawan GB itu menulis topik yang berbeda gitu. Lalu hari ini keluar keputusan dari 4 organ. Di situ saya tidak menemukan ada kata perbaikan, adanya pembinaan kepada semua orang yang terkait dengan ujian dan pelaksanaan kuliah yang bersangkutan ya. Dan juga untuk yang bersangkutan nih yang di situ dijelaskan adalah peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Jadi nggak ada kata-kata perbaikan atau menulis ulang, nggak ada. Pembinaan dan peningkatan kualitas. Itu artinya jika ingin mendapatkan gelar doktoral, Bahlil Lahadalia harus melakukan disertasi ulang dari awal, Prof. Nah, kalau keputusan sebelumnya Dewan Guru Besar, iya begitu. Tapi sekarang kalau peningkatan kualitas kan kita nggak tahu nih maksudnya apa gitu kan. Oke, Ini silakan dilanjutkan, Prof. Ya, bagaimana? Silakan dilanjutkan terkait hal tersebut. Ya, ini rilis yang tadi pagi kepada media ya, saya kira itu bunyinya semacam itu, peningkatan kualitas disertasi, dan kita jadi bingung ya ini maksudnya apa gitu kan. Nah, tapi kan persoalan mendasarnya adalah sebagaimana ditemukan oleh DGB sebagai bagian dari tim investigasi atas ditugasi oleh rektor, itu disampaikan bahwa di dalam penulisan disertasi ini ditemukan ada kecacatan dan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran etika akademik yang serius ya. Ya, ada pelanggaran etika akademik yang serius seperti yang kata Anda. Dan kita lihat juga ya, pembinaan yang akhirnya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada promotor. Ini artinya memang Anda melihat ada pembiaran, pelanggaran pada proses pembuatan disertasi dari Menteri Bahlil. Ya tentunya, karena di situ ditemukan ada keistimewaan yang dilakukan kepada mahasiswa Bapak Bahlil ini gitu kan. Lalu kemudian juga di dalam penulisan disertasi digunakan data yang diambil secara tidak jujur ya. Sehingga yang memiliki data yaitu organisasi Jatam menulis surat ya secara tertulis mengatakan tidak boleh menggunakan data mereka gitu. Padahal itu adalah data utama dalam disertasi tersebut gitu. Gitu sih, Mas. Ini nanti meski nanti akan sudah diperbaiki disertasinya, tapi nanti memenuhi nggak? Tentu yang dikhawatirkan adalah kredibilitas dari gelar doktoral UI ini. Ya, jadi pertama saya ingin bertanya juga di mana di seluruh dunia ada disertasi yang sudah diuji di depan publik ya, defense ya di depan publik itu, kemudian setelahnya diketahui ada kecurangan-kecurangan, lalu boleh direvisi gitu. Itu apa presedensnya di universitas di dunia di mana gitu ya. Yang kedua, ini kan sungguh melukai martabat Universitas Indonesia dan kami semua sebagai sivitas akademika ya.
karena perbuatan segelintir orang maka kami semua tercederai. Berarti Jadi Prof sebelumnya belum pernah terjadi nih permintaan untuk memperbaiki disertasi ini. gini Mas, memperbaiki disertasi adalah hal yang biasa sekali. Jadi itu kan prosesnya panjang, ada berbagai tahap ujian dan selalu ada perbaikan-perbaikan. Dan biasanya tuh kalau perbaikan yang paling besar itu di ujian prapromosi gitu. Jadi ketika ujian disertasi sudah bersih, kalaupun ada tipe-tipe kecil ya nggak bisa kita minta lagi karena sudah dipromosi ya. Tetapi itu yang terjadi kali ini sangat luar biasa gitu. Baik. Karena ada pelanggaran yang ditemukan oleh tim investigasi Dewan Guru Besar. Oke, pelanggaran yang ditemukan oleh tim investigasi Dewan Guru Besar ini menurut Anda akan berdampak kepada disertasi yang diperbaiki atau sudah dibatalkan saja nih gelar doktoral dari Bahlil? Tanggapan Anda? Nah, kalau saya mendengarkan suara Sivitas Akademika UI, mereka sih ingin sanksi yang lebih tegas gitu ya, Seperti? pembatalan. Ya, pembatalan disertasi. Tetapi kan ini ada, saya nggak tahu gimana, ada sanksi yang lebih soft ya. Tadinya adalah menulis ulang disertasi, jadi sama sekali baru gitu. Lalu hari ini kita membacanya peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Itu nggak jelas buat kita semua kan pembacanya gitu ya. Nah, soal publikasi ilmiah ini saya kira terkait dengan persoalan sebelumnya di mana diketahui yang bersangkutan menulis artikel jurnal sebagai syarat untuk bisa ujian itu di jurnal yang discontinued, jurnal yang bisa dikategorikan sebagai predator, dan itu sebetulnya pelanggaran yang berat juga secara etika akademik gitu. Kalau di universitas lain di luar negeri ya ada sanksi-sanksi sampai pengunduran diri gitu ya. Ya. Sanksi untuk pengunduran diri ini yang tadi yang disampaikan adalah hanya ada penundaan untuk kenaikan jabatan begitu. Kalau dari Anda sendiri mendorong sampai ke level pengunduran diri terkait dengan mereka yang melakukan pembiaran dalam pelanggaran disertasi ini, Prof. Jadi kalau kita membacanya, penundaan kenaikan jabatan itu bukan kepada mahasiswa, tapi kepada tim promotornya. Kalau yang sebelumnya di keputusan DGB dan kita semua sudah melihat ya, itu kan lebih tegas lagi dikatakan tidak boleh mengajar, menguji, membimbing, mengundurkan diri dari jabatan-jabatan gitu ya kepada tim promotornya ya atau orang-orang yang terkait dengan itu ya. Tapi sekarang itu hanya dikatakan apa tuh penundaan kenaikan pangkat untuk waktu tak terbatas ya, gitu. Ya. Jadi kita melihat ada perbedaan nih dari keputusan DGB yang awal dengan keputusan. Melihat apa nih, Prof? Boleh diulang? Ada perbedaan. Nah, perbedaan ini Anda melihatnya ada pengaruh dari atau intervensi dari luar? Wah, itu yang saya tidak bisa mengatakannya karena saya tidak terlibat di dalam tim investigasi maupun yang lain-lainnya gitu ya. Tapi mungkin bisa dibaca bahwa fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya dengan apa yang terjadi di luar universitas. Jadi menurut Anda sebaiknya mengikuti aturan yang sudah berlaku sampai di level mengundurkan diri begitu ya? Ya enggak, itu kalau di luar negeri kayak gitu Mas, gitu. Itu di luar negeri, universitas yang sangat menjaga nilai-nilai integritas, yang punya outstanding position ya. Dalam hal ini kan harus dimengerti bahwa universitas, ilmuwan itu kan menjaga pintu gerbang kebenaran. Jadi tidak boleh ada kecurangan-kecurangan di situ. Bahkan kalau kita melihat universitas itu posisinya adalah lembaga otonom yang tidak bisa di dalam universitas itu ada kepentingan kekuasaan maupun uang gitu kan. Nah, ini salahnya silakan saja membaca sendiri. Di situ ada kepentingan apa, mengapa sampai ada. Oke, baik. Ini yang sebenarnya tadi ingin saya tanyakan kepada Prof. Sulis, tapi tadi sudah dijawab. Kita baca sendiri ya terkait dengan ada atau tidaknya kepentingan tertentu dalam polemik disertasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini. Terima kasih. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistiowati telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Prof.
Makasih.